Salam sejahtera semua. Hari ini saya berpeluang lagi berkongsi satu ulasan buku yang bertajuk Pulun. Buku ini ditulis oleh Datuk Muhammad Daud Bakar. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Penerbit buku ini ialah Amani Media Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 198 halaman muka surat. Apa yang menarik minat saya tentang buku ini ialah tajuk buku. Buku ini saya beli di Shopee. Apabila melihat tajuk buku, saya pun tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan pulun? Dan keinginan saya untuk membaca buku ini bertambah apabila melihat seekor semut sedang berusaha mengangkat batu ini. Apa itu pulun sebenarnya? Sebab kita perlu paham 5 perkataan ini. Apabila kita memahami 5 huruf ini, bakal mengubah hidup kita. Oke, apa itu pulun? Siapa tahu apa itu pulun? Saya dipahamkan bahwa pulun itu berasal daripada dialek Kedah. Nah, lagipun penulis buku ini juga berasal daripada Alor Setar Kedah. Nah, penulis ini dikenali sebagai salah seorang cendekiawan syariah elit dunia oleh para pengamal industri keuangan Islam. Beliau juga dikenali karena beliau mampu menawarkan penyelesaian yang sangat praktikal dan boleh dilaksanakan. Apa itu pulun? Pulun itu sesuatu perkara yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dalam kata lain, melakukan sesuatu perkara dengan sepenuh hati. Penulis juga memberikan maksud secara ringkas, secara mudah. Maksud pulun ini yaitu pulun ini memberikan apa sahaja yang Anda mampu sehabis dan sebaik mungkin bagi mencapai sesuatu matlamat, sama ada dalam kehidupan atau hobi. Dan buku ini menceritakan tentang pengalaman penulis, yang mana penulis sangat mengagumi ibunya yang mempunyai sikap pulun. Penulis juga mengagumi ayahnya yang bersikap pulun. Dan saya juga sangat tertarik membaca kisah dan juga pengalaman kehidupan itu. Apa yang saya dapat dalam buku ini? Apa perkara yang membuatkan saya tertarik dalam buku ini? Oke, ada 2 persoalan. Itu yang pertama, apa sebab seseorang itu tidak mampu bersikap pulun? Yang kedua, apa yang perlu kita buat supaya kita ada sikap pulun? Oke, 2 persoalan ini kita jawab dulu persoalan yang pertama. Apa sebab seseorang itu tidak mampu bersikap pulun? Sebab yang pertama ialah pulun itu bukan untuk diri saya. Oke, dalam kehidupan ini semua kita tahu bahwa kita perlukan kesungguhan untuk menyiapkan tugasan. Tetapi kadang-kala kalau tugasan itu dilakukan secara berpasukan, kita tidak bersungguh-sungguh melakukan tugasan itu, sebab kita tahu kerja itu bukan milik kita seorang, tapi kerja itu dilakukan secara berpasukan, ataupun tugasan itu adalah tanggung jawab semua orang dalam satu pasukan. Jadi kita pun berpikir, biarlah saya jadi siput, yang lain jadi kuda. Nah, maksudnya di sini, biarlah saya
biarlah saya melakukan tugasan ini secara perlahan-lahan, dan biarlah orang lain melakukan kerja ini dengan cepat. Kalau ada yang berpikiran begitu, memang tugasan itu memang siap, boleh siap juga. Tapi tugasan itu lambat siap. Sebab apa? Sebab ada orang yang jadi siput dan ada juga orang yang jadi kuda. Jadi masalahnya di sini, mereka yang bekerja keras itu tidak dapat rehat. Dan kita yang bekerja seperti siput itu merompak hak orang lain untuk rehat. Adakah kita tidak merasa serba salah? Itulah sebabnya kenapa seseorang itu tidak mampu bersikap ulun, sebab dia rasa kerja tuh milik semua orang, tanggung jawab semua orang, bukan diri dia seorang saja. Sebab yang kedua, seseorang itu mempunyai sikap kura-kura. Kenapa dia tidak mampu bersikap ulun? Sebab dia pinjam sikap kura-kura. Biasanya kalau seseorang itu bersikap kura-kura, dia tidak menjiwai cara kerja yang bersungguh-sungguh dan pantas. Dia tidak menjiwai kerja yang dia ada, tugasan yang diberikan kepada dia tidak dapat jiwai itu tugas, itu kerja yang diberi. Jadi itulah yang mengakibatkan seseorang itu tidak bersungguh-sungguh ataupun dia akan bersikap kura-kura untuk menyelesaikan tugasan itu. Sebenarnya kita perlukan kepantasan. Kepantasan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang mendatangkan hasil yang berkesan, berguna, bukan yang memudaratkan diri dan juga orang lain. Biasanya orang yang bergerak seperti kura-kura ini, dia mempunyai kerja yang sedikit berbanding kawan-kawan dia yang lain ataupun rekan sekerja dia yang lain. Sebab kalau banyak tugasan yang perlu dilakukan, seseorang itu akan berusaha sebaik mungkinlah untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada dia sebelum tarik akhir sesuatu tugasan itu dihantar. Tapi kalau seseorang yang mempunyai sedikit sahaja tugas ataupun kerja, dia akan melengah-lengahkan tugas itu, dan itulah dia akan bergerak seperti kura-kura. Sebab yang ketiga ialah kemalasan budaya hidup. Sifat malas ini adalah pilihan, bukan takdir. Kalau kita menjadikan malas ini, perkataan MELES ini, budaya kehidupan kita tidak akan mampu memberikan impak kepada diri sendiri maupun terhadap persekitaran kehidupan kita. Dan ada juga orang yang bercakap, buat apa saya melakukan semua ini? Buat apa juga saya buat semua ini? Tidak juga saya naik pangkat ataupun tidak juga menjadikan saya kemana-mana. Saya tetap juga begini. Kalau begitulah cara pikir kita, memang betul lah kita tidak dapat memberi impak kepada diri sendiri dan juga terhadap persekitaran kehidupan kita. Dalam dunia ini, kalau hilang keyakinan, itu boleh lagi diobati. Tapi kalau kemalasan tambah hilang lagi keyakinan, memang perkara itu susah dan mengambil proses yang lama untuk sembuh. Kita disarankan supaya membaca buku tentang kejayaan orang lain. Ya, memang saya setuju ini. Inilah cara yang terbaik. Kita perlu membaca buku tentang kejayaan orang lain supaya motivasi kita semakin meningkat, motivasi untuk berusaha semakin meningkat. Kalau kita baca kisah orang lain,
kita akan terpanggil untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita telah melakukan kesilapan, dan bila kita baca buku orang lain ataupun kita membaca kisah orang lain, kesilapan yang orang lain lakukan itu dapat kita elakkan, ataupun jika kesilapan itu sama dengan kesilapan yang kita lakukan, kita akan tahu apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan kesilapan yang kita ada. Baiklah, persoalan yang kedua, apa yang perlu kita buat supaya kita ada sikap pulun? Yang pertama, kita perlu ada mimpi dan impian. Setiap orang ada mimpi dan impian, tapi bukan semua orang dapat merealisasikan mimpi dan juga impian. Bukan semua orang berani mencoba untuk mencapai perkara itu dengan sepenuh hati. Dan semua juga tahu, kalau mau berjaya, mesti berusaha bersungguh-sungguh. Dan pepatah Melayu ada mengatakan, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau kita betul-betul ingin mencapai mimpi dan impian, kita akan berusaha. Kita tidak akan memberikan alasan. Cara yang kedua, apa yang perlu kita buat supaya kita ada sifat pulun? Ialah sekarang atau nanti. Maka kita ingin melakukan tugasan itu sekarang ataupun nantilah, ataupun besok-besok sajalah. Pulun ini tidak pilih masa. Pulun ini tidak memilih masa. Kalau kita masih memilih-milih dan kita mencari alasan bahwa masa bekerja kuat itu belum sampai lagi, saya masih muda, ataupun saya mau bersukaria dulu, nantilah umur saya mencapai begini, baru saya akan berusaha, baru saya akan bekerja kuat, sebab sekarang ini saya masih muda. Oke, kalau kita masih berpikiran begitu, sampai bila-bila pun sifat pulun itu tidak akan datang kepada kita. Jadi, adakah kita mau melakukan sesuatu itu sekarang atau nanti? Ada persoalan di sini. Berdosakah kalau tiada sifat pulun? Tanyalah diri kita, tapi itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Pilihan kita sama ada kita mau jadi rajin ataupun kita mau jadi malas. Kita berusaha untuk ada sifat pulun ataupun tidak. Itu adalah pilihan kita. Tidak ada seorang pun yang mau paksa kita supaya kita ada sifat pulun. Tapi itulah yang saya katakan, semua manusia ini berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk mencari sesuatu yang baik, untuk keluar daripada masalah, untuk keluar daripada kemiskinan. Jadi sifat pulun ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau sifat pulun ini, kemungkinan besar kehidupan kita akan menjadi lebih sukar, sebab kita tidak ada usaha, kita tidak niat untuk melakukan sesuatu. Apa yang perlu kita buat supaya kita ada sifat pulun? Nah, seseorang itu mesti benci buang masa. Ramai orang yang mengatakan masa itu emas, masa itu nyawa. Antara dua ayat ini saya tidak berapa setuju apabila masa itu dikatakan emas. Sebab emas itu nilainya turun dan naik. Tapi masa itu lebih daripada itu. Dia lebih berharga. Lebih berharga daripada emas. Tapi ayat yang kedua ini, masa itu nyawa. Kalau masa itu nyawa, saya setuju lagi. Selagi kita bernyawa, selagi itu masa senantiasa mengekori kita. Ramai orang mampu memiliki jam tangan yang mahal, tapi tidak dapat ikut masa. Sebab kenapa tidak dapat ikut masa? Sebab ada saja
kekangan yang akan berlaku. Itulah yang dikatakan cabaran. Itulah cabaran seseorang untuk mengikuti masa. Ada sahaja kekangan yang berlaku. Ada juga manusia yang tidak menjaga masa itu. Dia mensia-siakan itu masa. Dan apabila hari berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, umur pun sudah semakin meningkat, barulah dia menyesal. Barulah dia sadar bahwa selama ini dia menggunakan masa itu dengan sia-sia. Oke. Kalau kita menggunakan masa dengan sia-sia, banyak kerja yang tergendala. Banyak juga kerja yang terjejas. Kita juga secara tidak langsung memberi kesan yang tidak baik kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau kita ada penggunaan masa yang teratur, kita pasti ada masa untuk sesuatu perkara. Tapi kita lihatlah keadaan dan masa yang sesuai. Dikatakan di sini, masa yang tepat untuk kerja yang tepat saja. Itulah yang dimaksudkan benci buang masa. Kalau kita menggunakan masa dengan teratur, pasti ada masa untuk kita lepak juga bersama kawan-kawan. Kita ada masa untuk melakukan hobi, kita ada masa untuk menyelesaikan tugasan, kita ada masa untuk lepak dengan kawan. Ada masa. Semua masa itu sudah diatur dan masa itu ikut keadaan yang sesuai. Itulah yang dikatakan seseorang itu benci buang masa. Di sini ada beberapa ayat yang saya petik di dalam buku ini, yang mana ayat ini telah menarik jiwa saya, menarik jiwa saya. Dan ayat ini saya rasa boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan saya, ataupun boleh dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari saya sendiri. Saya kongsi ayat yang pertama, yaitu penulis berpesan supaya kita jangan bertangguh, dan kalau boleh pastikan Anda pulun menyiapkan sesetengah tugas lebih awal daripada tarik akhirnya. Maksudnya kita perlu siapkan sesetengah tugas lebih awal daripada sebelum tarik akhir itu kita sudah menyelesaikan tugas tersebut. Kita pulunlah, macam manapun banyak tugasan yang perlu kita lakukan, kita pulun semua itu tugasan. Kita kasih siap dia awal. Ayat yang kedua, jangan lepaskan tanggung jawab kepada orang lain, apalagi menyalahkan orang lain terhadap kegagalan diri sendiri. Ya, ramai orang yang melepaskan tanggung jawab dirinya kepada orang lain. Dan apabila tanggung jawab itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan, dia akan menyalahkan orang lain. Ataupun apa-apa sajalah kegagalan, dia salahkan orang lain. Dia tidak cermin diri dia sendiri, tapi dia menyalahkan orang lain pula. Orang lainlah penyebab kegagalan diri dia. Tidak boleh begitu. Janganlah kita bersikap begitu. Hindarilah sikap-sikap suka menyalahkan orang lain. Lebih-lebih lagi kalau melepaskan tanggung jawab kepada orang lain, lepas itu salahkan orang itu pula. Oke, ayat yang ketiga, tiada guna ilmu tinggi mencakar langit sekiranya akhlak menjulang menghempas bumi. Oke. Ayat ini betul-betul menusuk jiwa lah. Ya betul lah, tidak guna ilmu yang tinggi mencakar langit kan kalau tidak seiring dengan akhlak. Oke, yang keempat, ayat yang keempat yang saya suka, yang saya dapat dalam buku ini.
rupa tidak dapat diubah, perangai dapat diubah. Oke, memang betul juga. Rupa saya yang tidak cantik ini, tidak bersyukur kan? Rupa saya yang begini ini, saya tidak boleh ubah supaya saya cantik seperti Marian Rivera, tidak. Ataupun seperti Aswarya Rai. Saya tidak boleh ubah rupa saya. Tapi perangai ataupun kelakuan saya ataupun perbuatan saya boleh ubah. Oke, inilah yang dikatakan ayat ini. Oke, ayat yang kelima. Keris yang tajam tidak berguna jika kita tidak pandai berlatih dengannya, hanya sekadar menikam angin saja. Disiplin diri adalah kunci kejayaan. Oke, maksudnya di sini ini saya yang memberi maksudnya sendirilah, mengikut kepahaman diri saya. Keris yang tajam itu tidak juga guna dia kalau kita tidak tahu guna. Maksudnya ilmu, macam mana pun banyak ilmu yang kita ada, tidak guna sebab kita tidak pandai guna itu ilmu yang kita ada. Itu macam sekadar menikam angin saja, dia bilang. Sekadar menikam angin saja. Jadi dalam hal ini disiplin diri itu adalah kunci kejayaan. Kalau kita ada disiplin diri, kita boleh berjaya. Sebagai kesimpulan yang dapat saya berikan di sini, pengurusan diri dan pengurusan masa itu sangat penting. Kita tidak dapat ubah itu masa, walaupun semenit, karena itulah hukum fisik. Tetapi diri sendiri, gaya hidup, serta cara kerja kita boleh diubah. Oke, syukurlah sebab penulisan buku ini sangat mudah dipahami dan terlalu banyak unsur nasihat di dalam buku ini. Jadi nasihat-nasihat itu boleh digunakan sebagai panduan untuk menjadi seorang yang bersikap pulun. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau kamu rasa ingin tahu bagaimana untuk bersikap pulun, kamu akan mencari macam mana saja cara supaya kamu sendiri dapat baca buku ini. Saya hanya berkongsi sedikit saja berkaitan tentang buku ini, tapi sebenarnya banyak lagi yang dapat kita pelajari dalam buku ini, dan banyak lagi panduan yang boleh kita ikut. Semoga 5 huruf ini, PULUN, 5 huruf ini dapat mengubah hidup saya dan hidup Anda apabila Anda membaca buku ini. Dan semoga kita bersama-sama lebih berusaha untuk menjalani kehidupan yang sangat sukar sekarang. Biasanya mereka yang berusaha itu lebih mudah bernasib baik berbanding mereka yang tidak berusaha. Jadi sentiasalah berusaha, sebab rezeki itu sentiasa ada di mana-mana. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.